kereta rel listrik baru telah didatangkan dari Tiongkok, khususnya dari CRRC, Qingdao Xifang, dan sebagian lagi diproduksi oleh PT Inka. Rangkaian KRL baru ini memiliki beberapa perbedaan dan peningkatan dibandingkan dengan KRL lama, seperti jumlah gerbong yang lebih banyak dalam satu rangkaian 12 gerbong, dan kapasitas angkut yang lebih besar meningkat dari rangkaian KRL sebelumnya yang hanya 8 gerbong. Satu gerbong dapat menampung hingga 289 penumpang, dengan total kapasitas rangkaian mencapai sekitar 3.400 penumpang. KRL baru ini memiliki nomor seri KLE 125, dengan KLI merupakan singkatan dari Komuter Line Indonesia, dan 125 menandakan generasi pertama buatan tahun ke-2025. Rangkaian KRL baru ini dioperasikan untuk lintas Bogor dan Cikarang, dengan rencana penambahan di lintas lainnya. Tujuan pengadaan KRL baru ini untuk mengurangi kepadatan penumpang. Pengadaan KRL baru ini bertujuan untuk mengganti armada KRL lama yang memasuki masa konservasi karena usia teknis dan harus ada pembaharuan. Demi keamanan penumpang dan kenyamanan roda transportasi ini, karena itu pihak KAI sangat peduli akan hal tersebut, sehingga PT KAI Commuter berkomitmen untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna. KRL baru telah menjalani berbagai uji coba dinamis dan mendapatkan sertifikasi kelayakan dan keselamatan dari DJK. KRL banyak diminati karena sudah disiapkan dengan fasilitas yang sangat memadai dan juga kebersihan dan kenyamanan dalam menggunakan kereta KRL ini. KRL baru dari Cina ini dilengkapi dengan papan informasi rute digital. Papan ini terletak di atas setiap pintu kereta. Melalui papan informasi tersebut, penumpang bisa mengetahui posisi kereta hingga stasiun yang akan dituju. Untuk pemberhentian berikutnya, papan informasi digital membantunya untuk mendapatkan informasi stasiun. Sebelumnya, informasi pemberhentian stasiun hanya diterima penumpang melalui pengumuman suara. Dengan papan informasi ini, jadi lebih jelas, sehingga penumpang tidak perlu khawatir terlewat atau kebablasan turun di stasiun yang dituju oleh penumpang. KRL baru ini memiliki desain interior yang lebih modern dan nyaman untuk membuat penumpang betah untuk menggunakan transportasi umum ini yang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang bagus dan nyaman untuk digunakan. KRL ini mulai beroperasi sejak 1 Juni tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengantarkan perjalanannya dalam menggunakan transportasi umum seperti KRL ini. Sekarang kita sudah sampai di stasiun Citayam, dan kita akan keluar lewat sini, kawan. Nah, ini adalah petunjuk plang exitnya untuk mengarahkan kita keluar dari stasiun. Keluar lewat pintu exitnya yang mengarah ke Jalan Pertanian. Jangan sampai salah keluar ya, kawan. Sebelum keluar, kita harus tap kartu KAI dulu ya, biar bisa keluar. Ingat ya, kita keluar lewat pintu keluar stasiun Citayam dari pintu exit yang mengarah ke Jalan Pertanian Citayam. Nah, kita tap di sini kartunya, kawan, sampai nyala lampu yang berwarna hijau. Nah, inilah suasananya dari pintu exit stasiun Citayam, kawan. Dan banyak pedagang. Jadi kalau kalian kesini kelaparan, jangan khawatir. Karena di sini banyak pedagang yang menjual makanan dan minuman. Dan juga ojek pangkalan. Jadi bisa menggunakan jasa ojek pangkalan atau ojek online ya. Sekarang kita jalan menuju tempat pembelian bibit cabenya, kawan. Let's go. Berangkat. Kita... Nah, ini kita lewatin area persawahan ya. Jalannya sedikit agak curam. Ya kawan, jadi harus hati-hati ini. Nah, ini kita sudah masuk ke area persawahan nih. Di sini tempatnya emang agak sepi ya. Jadi
tetap hati-hati. Kita lihat kiri kanan banyak ditumbuhi pepohonan kawan. Nah, jalannya juga masih sepi di sini ya. Jadi tidak akan kena macet, hehe. Jalannya sudah mulai menanjak lagi ini. Harus ekstra hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bisa selamat juga kita lewati tanjakannya. Nah, di sini ternyata sudah mulai banyak. Ada perumahan warga ya. Di sini jalannya juga sudah mulai bagus ya kawan. Tempatnya juga masih sepi dan dipenuhi pepohonan sepanjang jalan. Wah, masih asri banget di daerah sini ya. Tuh, lihat di kanan, banyak ditumbuhi pohon singkong ya. Nah, dari sini, kita masih terus berjalan ikut sepanjang jalan ini. Sepertinya kita sudah mulai dekat lagi. Sampai nih kawan, terus semangat demi mencari bibit cabai merah. Nah, kita sudah dapat tempat bibit cabenya kawan. Tuh, lihat lumayan banyak ya bibitnya. Nah, inilah bibit cabai yang kita cari kawan. Sekarang, saya akan menanam bibit cabenya. Ini jenis cabai rawit hijau ya, kawan yang saya mau tanam. Saya tanam cabenya dengan memanfaatkan galon bekas. Untuk media tanam saya menggunakan campuran kompos, sekam, dan pupuk kandang, dan juga tanah merah. Fungsinya agar tanaman cabenya bisa tumbuh subur dan berbuah lebat. Kemudian itu kita langsung siram ya, kawan, dengan air biasa. Agar pohon cabenya bisa tumbuh subur dan cepat berbuah. Selamat mencoba kawan. Jangan lupa like dan subscribe ya kawan.